Hiu Chuan. Aku tinggalkan kuas, sembunyikan keunggulan, masak untukmu. Aku hati-hati jaga pernikahan ini. Tapi kau suruh anakku panggil orang lain, Mama. Lucu sekali. Hiu Chuan. Kita putus di sini saja. Shuyu, selamat hari jadi, meski dulu. Ayah nggak setuju kau dan Hiu Chuan bersama. Membiarkanmu keluar dari keluarga Shen, itu semua hanya kata-kata di saat marah, selama bertahun-tahun ini. Ayah menyesal. Berharap kamu bisa kembali, melihat ayah sekali lagi. Ayah, maafkan aku. Jika sekarang aku ingin bercerai, apakah ayah akan mendukungku? Nak yang baik, apapun keputusanmu, ayah akan selalu mendukungmu. Ahli waris keluarga Shen. Selamanya adalah kamu. Buka pintunya. Hari ini ulang tahun Tuan-Tuan dan Yuan-Yuan. Kenapa kamu menangis? Nada bicara ibuku memang agak keras, tapi kamu tidak bisa sedikit saja mengelak padanya? Dia sudah capek memasak. Seluruh meja hidangan, ayo cepat makan. Hari ini aku datang kemari. Ada beberapa dokumen yang butuh tanda tanganmu. Ibu sungguh merepotkan, tidak bisakah ayah yang temani kami? Nanti saja selesai makan? Tenang saja. Sebentar lagi aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Dadaku sangat sakit. Sudah bertahun-tahun, masih trik yang sama saja. Tidak bisakah kamu berhenti berpura-pura? Yu Chuan, dengar apa yang dia katakan itu. Dia bicara seperti itu padaku, kakak Shuyu. Tidak bisakah kamu berhenti bertengkar dengan Bibi? Kamu sampai membuat Bibi sakit. Bu, tempat ini tidak menyambutmu. Cepat pergi. Bu, aku antar kamu ke rumah sakit. Jika dulu, aku pasti akan menangis memohonmu untuk tidak pergi. Tapi sekarang tidak lagi, tidak akan pernah lagi. Tuan-tuan, Yuan-Yuan. Apakah kalian ingin tinggal bersama ibu? Semua salahmu, sampai membuat nenek sakit, kami tidak menyambutmu. Dan tidak mau tinggal bersamamu. Ayah sudah suruh kamu pergi, kenapa kamu masih tetap bertahan di sini? Ayah sudah janji, hari ini akan mengajak aku dan kakak melihat pameran lukisan Bunda Chengsing. Bu, kamu tidak akan mau ikut juga kan? Apakah kamu tidak ingin ibu menemani kalian pergi? Kamu pergi buat apa? Selain mencuci baju dan memasak. Apalagi yang kamu bisa? Kamu paham lukisan? Pergi juga hanya akan membuat malu aku dan adik. Betul, Bunda Chengsing sangat berbakat. Dia adalah pelukis terkenal lulusan Akademi Seni Luar Negeri. Dia juga akan menjelaskan lukisannya untuk kami. Nenek bilang, kamu adalah ibu jahat yang tidak bertanggung jawab. Aku tidak bertanggung jawab? Yu Chuan, lihatlah. Shen Shuyu, kamu sudah jadi ibu, tidak bisakah kamu mengutamakan anak-anak? Anak menangis, kamu tidak dengar? Bau cat di mana-mana. Tidak takut anak terganggu? Baik. Mulai sekarang. Tidak melukis lagi. Ibuku membawa anak ke Haicheng, bukankah untuk membantumu? Meringankan beban. Sampai kapan kamu mau berulah? Tapi aku susah payah membesarkan anak sampai usia 3 tahun. Mereka sudah bisa sekolah. Cukup. Itu ibuku. Dia mungkin merugikanku? Demi Hiu Chuan dan anak, aku sudah melepaskan. Melukis yang paling kusukai. Meski tinggal terpisah, aku tidak pernah mengabaikan mereka sedikit pun. Siapa sangka, anak yang kukandung 10 bulan, kuperhatikan penuh, akhirnya menjadi pisau yang menusukku. Aku tidak pergi. Selamat bersenang-senang. Akhirnya Mama tidak akan mengganggu kita lagi. Mulai sekarang, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Nyonya, Anda mau transfer saham? Ini perlu persetujuan Tuan. Direktur He sudah tanda tangan. Lihat, proyeknya aku dapat. Apa aku pernah bilang, di kantor harus dengan aku. Jaga jarak. Kamu sedang pamer? Mau semua orang di kantor tahu, ini semua adalah jasa Nona Shen? Aku tidak. Mulai hari ini. Kamu hanya pemegang saham perusahaan. Jangan melewati batas.
Mengerti. Boleh aku pergi? Nyonya, Anda benar-benar mau transfer semua saham ke Direktur He? Selama ini, jaringan perusahaan juga Anda yang urus. Proyek juga Anda yang dapat. Tanpa Anda, perusahaan bagaimana? Direktur He muda berbakat, tidak akan lebih buruk dariku. Dulu demi mengejar Hiu Chuan, baru dia beri saham padaku. Tapi sekarang, Hiu Chuan pun aku tidak mau lagi. Untuk apa lagi saham perusahaan ini? Bagaimana kalau tanya Direktur He? Lagi pula selama ini, perusahaan bertahan karena dukungan Nyonya. Kalau Nyonya pergi, perusahaan bagaimana? Sudahlah, Direktur He sudah tanda tangan. Sepertinya sudah disepakati. Kamu ini ngapain? Mengganggu pandangan. Bertahun-tahun, Hiu Chuan tidak pernah telepon aku duluan. Apa dia sudah lihat surat cerai? Kak Yu Chuan, pinggangku sakit sekali. Tolong lepaskan. Sayang sekali lagi ya. Hiu Chuan, kamu memang dermawan sekali, bahkan hal seperti ini pun mengajakku menonton. Untungnya aku sudah lama tidak peduli, sebenarnya selama bertahun-tahun ini. Hiu Chuan tidak pernah mencintaiku, semua ini. Hanya aku yang menipu diri sendiri. Ayah, Shuyu, Paman GMU, mengadakan pameran lukisan di Beijing, menyuruhku mengundangmu untuk melihatnya. Bukankah kamu paling suka melukis? Pergi lihatlah. baik. Yu Chuan, aku lelah. Bukankah kamu bilang apa yang bisa Shuyu, kamu juga harus bisa? Bisakah kamu mengajarkanku? Langsung? Cheng Xing, aku sudah menikah. Kita tidak bisa lagi sembarangan seperti waktu kecil. Istriku akan tidak senang. Sudah larut, aku harus pulang. Berikan ponselku. Tidak apa-apa, Shen Xiu sudah mendengar. Cara yang membuat orang berhayal. Dia pasti akan sakit hati dan putus asa total. Nyonya, besok malam Tuan akan membawa Tuan Muda dan Nona pulang. Katanya mau memindahkan sekolah Tuan Muda dan Nona kembali ke Beijing. Nenek tua ini juga akan kembali, apa perlu? Menyiapkan bahan makanan lebih dulu untuk masak bagi Tuan mereka? Makan, hari ini aku masak. Makan ini lagi, aku sudah bosan. Ayah, aku mau makan di luar. Ayah, aku juga. Ayo pergi. Agar kedua anak ini dan Hiu Chuan gizi seimbang, aku khusus mengambil sertifikat ahli gizi. Awalnya, kedua anak masih sangat suka. Sampai Hiu Chuan mengantar mereka tinggal di Haicheng. Semuanya jadi berbeda. Tidak usah. Kalau besok pagi, perlu siapkan bahan makanan? Nenek tua ini benar-benar maksa kamu masak. Baik, aku pergi. Ada apa lagi ini? Yu Chuan,
Aku susah payah. Kesini jaga anakmu, menantumu bahkan tidak mau kasih makan. Masih cemberut padaku, aku pulang ke Haicheng. Aku tidak. Pembantu sudah masak. Ibu tidak mau makan. Aku tidak bisa masak. Tidak bisa masak, ya belajar aja. Istri mana yang gak bisa masak sih? Cuma kamu yang cengeng. Ibu mau makan masakanmu, ya kamu masakin aja. Bisa nggak sih jangan ganggu aku lagi dengan hal-hal kecil kayak gini? Gak usah. Mulai sekarang gak usah siap-siap lagi. Lalu, aku membunuh diriku sendiri. Dalam obsesi terhadap Yu Chuan, kerja keras tanpa keluhan. Kehilangan jati diri. Mulai hari ini, aku bukan lagi Nyonya Hi. Aku ingin kembali menjadi Shen Shuyu yang sebenarnya. Tante, cepat dong. Oke, Iya Tante, nanti Mama maksa kita lagi. Makan sarapan buatannya. Nyonya juga cuma mau yang terbaik buat kalian. Sarapan buatan Nyonya. Bergizi banget loh. Aku nggak mau makan. Aku mau burger sama kentang goreng. Iya dong, Mama Chengsing. Nggak kayak Mama yang maksa kita makan sayur sama daging. Dia ajak kita makan kentang goreng sama bubble tea. Dulu, kalau Shen Shuyu ada di sini. Dia semangat banget bikin sarapan. Kok hari ini sepi ya? Mana Nyonya? Dari pagi bangun, nggak lihat Nyonya. Jangan-jangan balik ke Beijing? Nggak mungkin. Semalam dia masih di sini. Mama susah payah datang ke Haicheng, mana mungkin mau pergi. Pasti lagi marah sama Papa, mau Papa yang rayu dia dulu. Lihat tuh, istri macam apa yang kamu cari? Masa nggak bisa? Anak juga nggak jagain. Menurutku, mending cerai aja cepat-cepat. Papa, ayo kita pergi. Hari ini aku janjian. Sama Mama Chengsing. Nonton pameran lukisan Chang Feng. Aku paling suka lukisan Chang Feng. Tuan, maaf kalau aku bawel. Nyonya sengaja datang. Cari Tuan sama anak-anak, tapi Tuan cuekin aja. Bisa bikin Nyonya sakit hati. Hubungan ini, kayak jam pasir yang dibalik, suatu hari pasti habis. Kalau Nyonya beneran pergi, gimana mau ganti rugi? Dia nempel sama anakku 10 tahun penuh. Sekarang udah dapet. Hidup lengkap punya anak laki-laki dan perempuan. Masa iya dia rela lepas gampangan? Lagian, mending cerai. Cheng Xingkan, lulusan S2 dari luar negeri. Dia Shen Shuyu. Anak keluarga kecil, mana cocok sama anakku. Udah Bu, jangan ngomong lagi. Kamu tahu nggak Shuyu itu? Yu Chuan, Mama emang dari dulu gak suka sama aku. Jangan bilang dulu soal keluargaku, takut dia tahu. Ayahku tidak membantumu, aku takut dia akan semakin tidak menyukaiku. Sudahlah. Ayah, lihat cepat. Ini, ibumu memberikannya untukmu. Aku seharusnya tidak bertengkar denganmu. Maafkan aku. Kamu mau memaafkanku, kan? Aku tahu wanita ini pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Terburu-buru datang ke Haicheng, lalu terburu-buru pergi. Masih ingat meninggalkan hadiah permintaan maaf, tapi sebenarnya hanya ingin menarik perhatianku saja. Mama Chengsing memang tidak salah tebak. Ayah pasti tidak akan marah lagi setelah melihat hadiah yang dia berikan. Ayah, hari ini kan mau ke Beijing untuk melihat pameran lukisan? Ibu, siapkan barang-barang, kita akan pindah ke Beijing. Hanya karena perkataan Shen Shuyu, kamu mau kembali ke Beijing? Dia memberimu minuman ajaib apa? Jadi, kamu pergi atau tidak? Kamu tahu tidak, Shuyu di perusahaan setiap hari. Sibuk sekali, apalagi soal bersih-bersih. Dan masak-memasak ada pembantu, jangan cari-cari kesalahan. Kamu malah membelanya dan menegurku? Benar-benar lupa pada ibunya setelah menikah. Kalau kamu tidak mau pergi, ya sudah, kita pergi saja. Pergi. Tuan-tuan, kamu jangan seperti ayahmu. Jadilah anak baik, setelah kembali ke Beijing, kamu harus melindungi nenek. Jangan biarkan ibumu mengganggu nenek. Nek, aku dan Yuan-Yuan pasti berada di pihakmu. Ayah, cepatlah pergi. Jangan sampai Mama Chengsing menunggu terlalu lama. Kalian hanya punya satu mama, jangan panggil sembarangan lagi. Dengar tidak? Tapi Mama Chengsing bilang, memanggil Mama lebih dekat, hanya sebutan saja. Apa masalahnya? Ayo, ayo, ayo. Ayo pergi. Kenapa semua lukisan ini milik satu orang? Kamu tidak tahu, kan? Ini adalah pameran lukisan pribadi yang disiapkan Tuan Ji untuk Chang Feng. Semua ini adalah Chang Feng. Dulu. Chang Feng. Aku tahu, dia itu gadis jenius yang memenangkan kejuaraan kompetisi internasional saat SMA, bukan?
Benar, dia. Tapi setelah itu dia menghilang, katanya. Setelah menikah dan punya anak, dia keluar dari dunia seni. Sayang sekali. Kakak Shuyu. Selamat ya, kamu juara pertama di kompetisi lukis internasional, dan desainmu, Cahaya Waktu, sudah aku jual ke merek mewah internasional. Benar-benar, Xiaolin, kamu baru kelas 10. Sudah hebat begini. Nanti gimana lagi? Kakak Shuyu, kamu cuma bercanda. Chang Feng terbang jauh ribuan mil, memandang seluruh pegunungan dan sungai. Nama yang bagus. Angin. Seharusnya bebas. Kalau begitu, aku akan berusaha mendukungmu, membawamu terbang di atas awan. Melihat seluruh pegunungan, jadi angin yang paling bebas. Kakak Shuyu. Xiaolin. Pameran lukis ini, kamu yang selenggarakan? Ini. Buka lihat. Ini. Cahaya Waktu yang dulu aku desain. Kak Shuyu. Kamu dulu adalah pelukis berbakat di masa muda. Desainer perhiasan top. Satu-satunya penerus keluarga Shen. Jangan terjebak di pusar badai. Sampai kehilangan diri. Aku dan Paman Shen, kami menunggumu pulang. Jadi nakal, sampai kakak pun tidak dipanggil. Shuyu, aku tidak mau cuma jadi adikmu. Kamu ngapain? Xiaolin. Kamu pulang dulu. Shen Shuyu, kamu benar-benar tidak tahu malu ya? Siang bolong begini, berpelukan dengan pria lain. Di matamu, masih ada suami Yuchuan tidak? Shen Shuyu. Kamu tidak merasa harus memberiku penjelasan? Tuan He, menurutmu, penjelasan seperti apa yang harus kuberikan padamu? Kamu panggil aku apa? Tuan He? Salah, kita sudah. Kakak Yuchuan, jangan bilang begitu. Pasti kakak merindukanmu dan anak-anak. Makanya dia sengaja datang. Jangan marah-marah dong. Aku tidak mau kamu dan kakak bertengkar karena aku. Orang tuaku cuma punya aku satu anak. Aku tidak punya adik perempuan. Aku akan coba tenangkan. Nona Shen, gelangmu ini kok familiar ya? Aku ingat. Tahun lalu saat Kixi, kakak Yuchuan, juga memberiku satu set yang persis sama dengan milikmu ini. Ini bonus. Kenapa pulangnya sampai malam sekali? Kamu suka. Kalau begitu, Hiu Chuan juga akan kuberikan padamu. Shen Shuyu, pura-pura apa jadi orang yang lapang dada? Kulihat sampai kapan kamu akan terus berpura-pura. Shen Shuyu, suaraku tadi malam enak didengar tidak? Dengar sendiri aku mesra dengan kakak Yuchuan. Masih tidak mau menyerah, kalau aku jadi kamu, pasti sudah pergi sekarang. Tidak akan menunggu sampai orang lain mengusirku dengan malu. Shen Shuyu, kamu gila. Nona Shen, maafkan saya. Saya tahu kamu tidak suka saya. Saya akan pergi sekarang. Kamu pergi kenapa? Yang harus pergi adalah dia, Shen Shuyu. Kamu pikir kamu ini siapa? Berani-beraninya memukul Xiao Xing. Shen Shuyu, minta maaf. Kamu suruh aku minta maaf pada pelakor perusak keluarga. Sudah cukup keributannya. Direktur He, demi dia kamu memukulku. Dalam ingatanku,
Shen Shuyu lembut dan penurut. Hari ini kenapa begini, seperti makan mesiu, jangan-jangan. Ini lagi-lagi trik barunya untuk menarik perhatianku. Siapa yang suruh kamu pukul Mama Cheng Xing? Aku perintahkan kamu minta maaf pada Mama Cheng Xing. Kalau tidak, aku tidak akan mengizinkanmu jadi ibuku lagi. Tidak baik, bayi terjepit, perlu operasi sesar. Bayi akan sesak napas, suntik bius sudah tidak sempat. Dokter, saya mohon. Tolong selamatkan anak saya. Ini anak yang kuperoleh dengan mempertaruhkan nyawa, dia malah demi wanita lain memukuliku. Siapa yang mengizinkanmu bicara seperti itu padaku? Siapa yang mengizinkanmu memukulku, nenek dan ayahmu? Begitukah caranya mendidikmu? Kamu teriak-teriak apa pada tuan-tuan? Kan jelas kamu yang pertama kali memukul orang. Tuan-tuan salah apa? Lagi pula, dia cuma anak kecil, bisa sakit seberapa sih? Pura-pura apa? Shen Shuyu, berhenti berpura-pura ya. Mama Cheng Xing, kamu sakit tidak? Mama tolong kami ambilkan air. Mama sedang sakit, kalian ambil sendiri, ya. Nenek bilang benar, kamu memang malas, cari alasan, tidak mau bekerja. Katanya, sikap anak terhadap ibunya adalah cerminan sikap ayah terhadap ibunya. Selama ini kukira anak masih kecil belum mengerti, sekarang baru sadar. Ternyata perbedaan dicintai dan tidak dicintai sebesar ini. Kakak Shuyu, tuan-tuan kan cuma anak kecil. Anak itu bagai kertas putih, apa yang kamu gambar di atasnya? Begitulah dia akan tumbuh. Jangan terlalu serius dengan mereka. Kalimat ini juga untukmu. Aku harap kamu juga bisa melakukan mereka seperti aku sendiri. Nona Shen, aku cuma tidak ingin kalian bertengkar karena aku. Kenapa kamu bisa berpikir begitu? Kalau anak mendengar, pasti sedih. Shen Shuyu, ini juga caramu. Untuk main-main ya? Kamu makin berani. Sudah berani mengancamku, Shen Shuyu. Lihat, banyak orang yang melihat. Bisakah kamu berhenti? Bertingkah aneh? Mama, kalau kamu tidak, minta maaf pada Mama Cheng Xing. Aku tidak akan peduli kamu lagi. Shen Shuyu, kalau kamu masih ingin kembali ke keluarga He, segera minta maaf pada Xiao Xing. Kalau kamu tidak segera, minta maaf pada Mama Cheng Xing. Aku akan suruh Papa cerai denganmu. Tuan He, kamu juga berpikir begitu? Bisakah kamu berhenti bertingkah aneh? Cepat minta maaf pada Xiao Xing. Kalau tidak, keluar dari perusahaan He. Hiu Chuan, sungguh lucu. Aku habiskan segalanya, melahirkan anak, membangun perusahaan He. Sekarang kalian malah demi wanita lain. Mau mengusirku? Tidak usah kamu usir. Aku akan pergi sendiri. Lagi pula, kita sudah bercerai. Apa? Kak Yu Chuan, kepalaku pusing banget. Mama Cheng Xing, kamu baik-baik saja? Mama Cheng Xing, kamu baik-baik saja? Xiao Xing, Ternyata mereka sama sekali tidak peduli. Apakah aku bercerai dengan Hiu Chuan? Karena perjanjian cerai sudah berlaku, mulai sekarang. Kita tidak ada hubungan lagi. Aku akan kembali menjadi Chang Feng. Papa, ini lo pelukis favoritku. Pameran lukisan Chang Feng, aku tidak ingin melewatkannya. Iya Papa, Mama cuma seorang ibu rumah tangga yang tidak tahu apa-apa. Diam. Dia adalah ibumu. Mulai sekarang tidak boleh. Kalian jangan seperti itu tanya. Papa marah padaku. sini, jangan nangis, jangan nangis. Ini adalah rombongan keluarga Ji, orang terkaya di kota pelabuhan. Kenapa mereka ada di sini? Keluarga Ji sekarang sudah masuk industri desain perhiasan dan mendirikan merek perhiasan Singe. Mungkin mereka datang untuk kerjasama denganku. Denganmu? Ya, Yu Chuan, kamu belum tahu kan? Sebenarnya Xiao Xing adalah pelukis terkenal. Chang Feng? Apa? Bagus sekali. Dengan nama besar Chang Feng ini, bisnis perusahaan kita pasti akan laris manis. Tapi soal Nona Shen, Hari ini dia yang salah, aku minta maaf untuknya. Dia berasal dari keluarga terpandang, jadi agak manja. Nanti kalau kamu masuk perusahaan, hindari konflik dengannya. oke. Aku juga punya gelar magister. Desain perhiasan luar negeri. Aku akan bantu perusahaanmu mengembangkan industri perhiasan dengan sepenuh hati. Shen Shuyu, posisi Nyonya He pasti akan jadi milikku. Kita lihat saja nanti. Tidak usah kamu usir.
Aku akan pergi sendiri. Haruskah aku tanya tentang Nyonya yang mengalihkan saham perusahaan ke Pak He? Pak He, Nyonya selama ini sudah bekerja keras untuk perusahaan, ke toko bunga. Baik, selama ini keinginan terbesar Nyonya adalah menerima bunga darimu. Dia pasti senang kalau dapat bunga. Shen Shuyu, aku melakukan ini demi kebaikanmu. Sebagai istri dan ibu, kamu seharusnya fokus merawat keluarga, bukan tampil di luar dan bergaul dengan pria lain. Sayang, kamu pulang. Anak-anak sudah tidur. Aku siapkan piyamamu. Cepat mandi ya. Lapar tidak? Aku buatkan makanan. Biasanya setiap hari menungguku di pintu. Hari ini berbuat salah, masih berani cemberut. Shen Shuyu, bangun. Aku belikan bunga. Kenapa belum tidur? Nenek mana? Nenek sudah pergi setelah menidurkan kami. Aku mau ke kamar mandi. Tapi gelap, aku takut. Ayah antar. Ayah, mana ibu? Ibu di mana? Dulu setiap kali kita pulang ke Beijing, ibu selalu senang menidurkan kami. Mana ibu? Hari ini dia malah memeluk paman lain. Apa ibu tidak mau kita lagi? Tidak mungkin. Ibu sangat sayang kita, pasti tidak akan meninggalkan kita. Dia hanya sedang marah dengan ayah. Dua anak menangis cari ibu. Kenapa kamu belum pulang? Ibu kok bisa seperti ini? Sekarang kamu langsung ke kantor, lihat Nyonya. Apa Nyonya sudah balik ke kantor? Sepertinya tidak mungkin. Nyonya balik ke kantor? Dia tidak ada di rumah. Di Beijing dia nggak punya teman, selain ke kantor. Mau kemana lagi? Tapi, Nyonya sudah pindahin semua sahamnya. Ke Bapak. Dia bilang urusan kantor nggak mau urus lagi. Bapak nggak tahu? Apa? Kenapa hal ini? Nggak kasih tahu saya lebih awal? Saya belum tanda tangan. Mana mungkin dia keluar dari perusahaan? Surat pengalihan saham. Dari Nyonya, Bapak sudah tanda tangan. Hari ini saya datang, ada beberapa dokumen perlu Bapak tanda tangan. Dua di antaranya kontrak pengalihan saham. Dua lainnya adalah Kamu ngapain sih? mengganggu pandangan. Shen Shuyu, kamu kan suka banget sama foto pernikahan ini, kok malah dirusak? Kamu lagi ngapain sih? Ayah, ketemu nih. Ini undangan. Aku lihat dulu. Undangan kompetisi. Mama ikut lomba? Lomba apa? Lukisan? Mama jahat banget. Tahu Ibu Chengsing pelukis. Dia malah ikut lomba lukis. Jangan-jangan pengen saingan sama Ibu Chengsing, buat narik perhatian kita. Kenapa bilang gitu? Ibu Chengsing bilang, ada hubungan namanya persaingan perempuan. Dua cewek berebut satu cowok. Ibu Chengsing nggak suka orang kayak gitu. Aku juga nggak suka. Nggak nyangka Mama ternyata orang kayak gitu. Tuan, jangan bilang gitu ke Mama. Aku mau tidur, besok mau ketemu Ibu Chengsing. Shen Shuyu, kamu mau buktiin nilai kamu ke aku pakai cara ini? Iya juga, mana mungkin kamu gampang nyerah. Butuh 10 tahun buat dapetin posisi Nyonya He. Yuan, tidur. Ayah, di sini masih ada satu perjanjian. Ayah, tolongin aku dong, aku mau ke toilet. Yuan,
Jangan sembarangan buka-buka barang Mama. Perjanjian wanita galak apa ini? Jangan-jangan Mama sama Ayah mau ngomongin hukuman buat aku? Nggak boleh, aku harus sembunyikan ini. Yuan, tidur yuk. Datang. Kak, katanya di seberang istana anak ada taman bermain. Dodo sangat ingin pergi. Aku tidak kenal kota ini. Aku tinggal jaga nenek, kamu dan Jilin bawa anak jalan-jalan. Bagaimana? Istana anak, jam segini. Tuan-tuan dan Yuan, seharusnya lagi belajar kaligrafi di istana anak. Dodo hebat sekali. Paman Ji, cepat fotoin aku. Oke. Xiaolin. Saat nenek sembuh, aku akan pulang ke kota pelabuhan bersama nenek. Sinye mau buka pasar di kota ini, aku tidak kenal sini. Mau minta tolong kamu urus Sinye. Saat cabang Sinye stabil, baru kamu pulang ke kota pelabuhan, boleh? Aku bantu kamu urusinnya. Shuyu. Kamu mau? Yu Chuan. Angkat telepon. Shuyu, kali ini aku pasti tidak akan. Lepas tanganmu lagi. Kakak itu Mama. Mama tidak temani kita tidur sudah biasa. Malah beliin tanghulu buat anak lain. Bawa anak lain main keluar. Tante, kamu juga makan? Tante, cepat makan, gulanya mau meleleh. Siapa suruh makan makanan orang lain? Hize, siapa ajarin nakalin adik kecil? Minta maaf. Dulu Mama tidak pernah marahin aku, hari ini malah buat anak lain marahin aku dan Yuan. Itu anakmu, kamu tidak temani aku dan Yuan tidur, bawa anak lain ke taman bermain, beliin dia tanghulu. Mama, aku tidak peduli, aku juga mau tanghulu. Aku juga mau main lempar gelang. Bagaimanapun, kalian tidak boleh pukul adik. Minta maaf ke adik. Kami itu anakmu, kamu tidak bela kami sudah biasa. Malah suruh kami minta maaf ke dia. Hize, Mama, kakak tidak sengaja sudah lama. Kamu tidak temani kami, anak lain punya papa mama. Cuma kami tidak punya. sudahlah, nanti terpisah jauh, susah ketemu. Temani mereka terakhir kali, minta maaf dulu ke adik. Lalu pergi les kaligrafi, habis les aku jemput. Maaf. Aku tidak peduli, kamu harus tunggu di pintu, kami keluar langsung. Harus bertemu kamu. Ini adalah Yuan. Anak yang diajar olehnya, sangat tidak sopan. Xiaolin, kamu antar Dodo pulang dulu. Aku tunggu tuan-tuan dan Yuan selesai sekolah. Baiklah, aku pulang dulu. Kondisi tubuhmu buruk dan kamu punya hipoglikemia. Jaga dirimu baik-baik. Terima kasih Xiaolin. Tuan-tuan Yuan. Bukan kalian yang suka pelukis Chang Feng? Sebenarnya, Bunda Cheng Sing kalian adalah pelukis Chang Feng. Dia tiba-tiba pingsan sekarang, berada di rumah sakit. Apa kalian mau pergi menjenguknya? Nenek, sudah menunggu kalian di pintu samping, ya? Apa? Bunda Cheng Sing. Ternyata adalah pelukis Chang Feng. Benarkah? Ayo kita pergi menjenguk Bunda Cheng Sing. Aku benar-benar ingin cepat bertemu dengannya. Tapi, ibuku masih menungguku di pintu gerbang. Ibu sudah membelikan es buah gula untuk anak-anak lain. Kita harus memberinya pelajaran agar dia ingat pelajaran ini. Tapi, kalau begini ibu akan khawatir. Kata nenek, kalau kita semakin dekat dengannya dan semakin menuruti perkataannya, dia akan semakin tidak peduli dengan kita. Kalau kita tidak peduli dengannya, dia akan dengan rela datang menenangkan kita. Ibu hanya seorang. Ibu rumah tangga yang hanya berputar mengelilingi kita dan ayah. Dia pasti akan kembali mencari kita. Ibu mana yang tidak mau menginginkan bayinya sendiri? Ayo pergi. Xiao Xing, apapun yang kamu inginkan, aku akan merebutkannya untukmu. Sudah waktunya selesai kelas, kenapa belum keluar juga? Guru, apakah melihat Hize? Dan Hize keluar? Hari ini tidak melihatnya. Hize dan Hitian datang ke kelas.
Tidak mungkin, saya melihat dengan mata kepala sendiri mereka masuk. Guru, tolong periksa CCTV-nya. Aku tahu dia bermain permainan menahan untuk mendekatkan diri. Tidak tahan bahkan 1 hari, menelepon lagi. Guru, tolong periksa CCTV-nya. Apakah mereka dibawa oleh orang lain? Ibu tuan-tuan, jangan khawatir dulu. Kami akan segera memeriksa CCTV. Jika benar-benar sudah masuk ke pusat seni anak, tidak mungkin dibawa oleh orang lain. Jangan khawatir. Ibu tuan-tuan, Jangan pedulikan aku. Cepat cari anak-anak. Anak-anak. Dokter, apakah anak saya sudah ditemukan? benar-benar terlihat seperti keluarga harmonis berempat ya. Aku khawatir sekali memikirkan kedua anakku. Tapi mereka malah bolos sekolah untuk menemani Cheng Xing. Bahkan tidak mau memberitahu aku masih menunggu dengan harap. Menunggu lama sekali, sungguh lucu. Mama Cheng Xing, sakit tidak? Yuan-Yuan tiupkannya. Yu Chuan, ambilkan plester untukku. Memang benar anak orang kaya, mengiris sayur saja bisa melukai tangan. Mama makan sendiri saja, kami mau makan di luar. Yu Chuan, Tuan-tuan Yuan-Yuan. Dulu kukira Yu Chuan memang berwatak dingin. Kupikir anak-anak masih kecil, belum mengerti dan tidak bisa peduli. Ternyata itu hanya aku yang menipu diri sendiri. Benar-benar terlihat seperti keluarga harmonis berempat ya. Kalau dulu Xiao Xing tidak sekolah di luar negeri, mungkin kalian sudah menikah sekarang. Aku selalu sangat menyukai anak Xiao Xing ini. Ayah, apakah kamu pernah bersama Bibi Cheng Xing? Andai saja Mama Cheng Xing adalah ibu kami. Ternyata 10 tahunku mengejarnya hanyalah lelucon belaka. Karena anak-anak sudah berkata begitu. Untuk apa aku masih merasa tidak bisa melepaskannya? Lihat orang lain, baru ada sedikit masalah, suami dan anak-anak. Langsung datang menunggu. Lihat kamu. Kami telepon suamimu, bilang kamu pingsan. Suamimu malah bilang, kalau sakit cari dokter. Dia kan tidak bisa mengobati, ini perkataan manusia? Dokter, kamu salah telepon, itu mantan suami. Untungnya, aku sudah tidak cinta lagi. Syukurlah kamu baik-baik saja, aku hampir mati kaget. Xiao Lin, kamu datang? Menunggu sampai sore, kamu belum juga pulang. Telepon juga tidak diangkat, aku cari kamu ke istana remaja. Tanya guru baru tahu kamu pingsan. Paman Shen sudah datang, nenek juga menunggu, ayo kita pergi. Ayahku datang ke ibu kota? Yu Chuan, kalau dulu aku tidak keluar negeri, apakah semuanya akan menjadi berbeda? Xiao Xing, hal-hal yang sudah berlalu. Biarkan saja ia berlalu. Sekarang Shen Shuyu adalah istriku. Jangan bicara tentang masa lalu di depan anak-anak. Kamu lupa saat kita kecil. Saat itu seluruh siswa sekolah, semua membulimu karena kamu dari keluarga orang tua tunggal. Selalu aku yang belain kamu, lindungi kamu. Kenapa kalian bisa bully orang seperti ini? Pergi dari sini. Kakak Yu Chuan, makan permen. Jadi itu kamu.
Yuchuan, apa kamu masih marah padaku karena saat itu? Aku menolak pernyataan cinta kamu? Kan aku sudah jelasin ke kamu, keluarga Shen yang memaksaku pergi ke luar negeri. Memaksaku meninggalkanmu, Shen Shuyu. Dia mengambil kesempatan menyelamatkan ibumu dan merebutmu dari tanganku. Meskipun begitu, itu semua sudah masa lalu. Aku masih ada urusan di kantor, kamu sembuh yang baik ya Bu. Bawa anak-anak pulang duluan. Yuchuan. Xiao Xing. Jangan khawatir, semuanya ada aku yang tanggung. Aku pasti akan bikin Yuchuan cerai dengan Shen Shuyu, lalu menikahimu. Shen Shuyu itu meskipun keluarganya orang kaya yang baru naik jabatan, tapi soal bakat, dia jauh lebih buruk dari kamu. Yuchuan, apa yang kamu pamerkan? Kalau bukan karena nilai dan status kamu sekarang, aku juga malas ngurusin kamu. Apa yang aku inginkan, tidak ada yang tidak bisa aku dapatkan. Shen Shuyu, angkat telepon dong. Sudah kurus, dan juga terlihat lesu. Dulu kamu kan anak paling aktif di keluarga kami Shen. Sekarang, kenapa bisa sampai sekacau ini? Yuchuan itu, apa haknya memperlakukanmu seperti ini? Nenek, aku dengan Yuchuan sudah cerai. Maaf, sudah buat nenek khawatir. Anak baik, kamu akhirnya sadar juga. Beberapa tahun yang lalu nenek sudah nasihatin kamu. Kamu cuma tidak mau dengar. Nenek tahu, kamu itu tidak mau meninggalkan anakmu. Tapi, kamu juga anak keluarga Shen kami. Nak, kami juga tidak mau kehilanganmu. Ayah, nenek, maafkan aku. Sudah pulang saja, Shuyu. Kamu masih muda. Masa depanmu masih panjang. Nanti kalau tubuh nenek sudah lebih sehat, kamu ikut nenek pulang ke rumah. Baik kan? Nenek, Shuyu sudah janji akan menggantikanku. Mengelola cabang perusahaan Xingye di ibu kota, mungkin harus. Nanti kalau pulang. Kamu mau tinggal di Beijing, kebetulan, ayah ada di Beijing. Ada anak perusahaan, kamu pegang dulu buat latihan. Anak perusahaan. Iya, perusahaan properti, namanya Grup Sheng'an. Tiba-tiba muncul di Beijing, dalam beberapa tahun saja, sudah bisa berdiri di puncak rantai makanan. Proyek perusahaan mereka, semuanya untung. Di atas 1 miliar. Kalau kita bisa kerja sama dengan mereka, kita pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Sheng'an adalah perusahaan ayah. Dari sekarang, jadi milikmu. Beberapa hari lagi, ayah akan adakan pesta, umumkan resmi, kamu adalah presiden direktur baru Sheng'an. Gak nyangka, waktu kecil kamu suka gaya imut kayak gini. Imut? Dulu aku pakai ini, 1 lawan 6. Kapan kamu sehebat itu? Waktu umur 10, ayah buka pasar di Haicheng. Aku di Haicheng. Sekolah dasar negeri, sekolah sebulan. Anak-anak itu benar-benar menyebalkan. Waktu itu, aku tiap hari lihat ketidakadilan langsung bantu. Sebulan. Dipanggil orang tua 6 kali. Ayah nggak tahan. Bungkus aku, lempar balik ke gangceng. Sayang banget, gak pernah lihat kamu yang sehebat itu. Ada apanya yang sayang? Shuyu, masa lalumu aku gak bisa ikut. Masa depanmu, aku berharap. Ada aku yang menemani kamu. Xiaolin, sebenarnya, aku selalu anggap kamu adik. Aku gak mau jadi adikmu. Bisa. Kasih aku kesempatan gak, Shuyu? Anak ini kok bandel banget. Tapi aku baru aja lewatin hubungan yang gagal. Aku bisa tunggu, sampai kamu terima aku. Jangan tolak aku cepat-cepat. Aku mandi dulu. Kamu istirahat yang cepat.
Mama sudah 7 hari nggak pulang. Aku kangen banget sama Mama. Ranjang ini enak banget. Aku belum pernah tidur di sini. Hiu Chuan ini sama kayak orang tua kandungnya. Imut-imut juga. Sayang aja aku rawat dia bertahun-tahun. Surat perceraian. Hiu Chuan dan Shen Shuyu. Beneran cerai? Asyik. Ayah dan ibumu sudah cerai. Mulai sekarang, Tante Cheng Xing baru mama kalian. Cepat lupakan Shen Shuyu yang gak bertanggung jawab itu. Ngomong apa sih? Nenek, kamu bohong. Mama pasti tidak akan meninggalkanku. Ibu, kok bisa ngajarin anak kayak gini sih? Aku salah ngomong apa? Shen Shuyu sudah 7 hari gak pulang. Suami, anak, dia gak peduli siapa-siapa. Ini namanya gak tanggung jawab, apalagi. Udah, dia cuma lagi nggak mood aja, mau refreshing. Shen Shuyu itu istriku. Aku nggak izin siapa-siapa jelek-jelekin dia. Bu, mereka beneran cerai. Aku lihat sendiri surat cerainya. Nggak mungkin palsu. Posisi Nyonya Hi sekarang punyaku. Mama Cheng Xing, bukannya kamu bilang Mama nggak akan ninggalin aku? Ayah sama Mama nggak bakal cerai kan? Minggir. Jangan bikin gaun baruku kusut, Tante. Anak kecil nggak usah dimanjain. Kalau nggak mau makan, ya biarin aja lapar. Lapar 2 kali pasti mau. Ayo, kalau nggak makan ya berangkat sekolah. Kalian ribut apa lagi? 2 anak ini nggak mau makan. Aku cuma ngasih pelajaran dikit. Aku mau Mama. Oke. Tian-Tian, sini-sini. Ayah yang suapin. Yu Chuan, cantik nggak? Sayang, makan. Aku masak makanan favoritmu. Cuma nggak ada Shen Shuyu aja. Kok rumah jadi kayak kosong banget ya? Ayah, kok Mama belum pulang sih? Apa karena waktu itu kita pergi cari Tante Cheng Xing, terus ninggalin Mama di gedung olahraga? Apa? Sudah tahu dia cuma pura-pura. Nggak tahan sehari aja. Udah nelpon lagi. Shuyu nggak ketemu anaknya, pasti panik banget. Kok bisa sih ninggalin Mama sendirian di gedung olahraga? Depan pintu? Soalnya, Nenek bilang, Tante Cheng Xing itu Chang Feng. Aku mau ketemu Tante Cheng Xing. Terus aku lupa. Gitu aja bisa lupa? Kakak Yu Chuan, anak kecil kan daya ingatnya pendek. Lupa itu aja. Malah kakak Shuyu. Kok bisa karena hal kecil gini, nggak peduli anak-anak. Iya, dia juga nggak tanggung jawab banget. Kalian kali ini keterlaluan. Nanti kalau Mama pulang, minta maaf, dengar nggak? Pak Hi, Grup Sheng An mau umumkan direktur utama baru. Mengundang para pimpinan perusahaan untuk datang ke pesta bersama keluarga. Bawa keluarga. Iya, katanya direktur utama lama Grup Sheng An. Orang yang keluarga harmonis biasanya lebih dewasa dan bertanggung jawab. Lebih cocok untuk kerja sama. Oke, aku paham. Kak Yu Chuan, Kak Shuyu tidak ada. Bawa aku saja, lagi pula kalian kan menikah diam-diam. Kan juga tidak ada yang tahu siapa istrimu. Kita jangan sampai melewatkan kesempatan ini untuk menjalin hubungan baik dengan Grup Sheng An. Iya Yu Chuan. Asalkan kita bisa dekat dengan CEO baru Grup Sheng An, keluarga Hi pasti akan melesat pesat. Nanti Shen Shuyu pasti akan kembali sendiri kan? Shuyu, perasaan kita 10 tahun, aku tidak percaya. Kau akan menyerah begitu saja. Bu, siapkan anak-anak, bersiap untuk pergi ke pesta. Wah, ruang pesta yang mewah, pantas saja Grup Sheng An. Menjadi perusahaan terkemuka di ibu kota, sangat megah. Bu, perhatikan sikap dan tutur kata. Lihat, itu dia.
CEO Grup He Yuchuan. Memang muda berbakat, katanya latar belakangnya sederhana. Mengandalkan usahanya sendiri, dalam waktu singkat 7 tahun, sudah menjadi orang baru kaya di ibu kota. Istri Pak Hi sangat anggun, berdiri bersama Pak Hi. Sangat serasi, katanya master lulusan luar negeri. Kau tidak tahu, mereka kan sahabat sejak kecil, saling mencintai bertahun-tahun. Akhirnya berbuah manis, dunia bisnis seperti medan perang, Pak Hi. Untuk melindungi istrinya, memilih menikah diam-diam. Sekarang anak lengkap, karir sukses, benar-benar mengagumkan. Ini kantor, tolong perhatikan batas, oke. Jangan sampai orang luar tahu hubungan kita. Rupanya, formalitas yang kutunggu 10 tahun. Cheng Xing dapat dengan mudah. Sedangkan pengabdian diam-diamku 10 tahun, hanya dianggap biasa saja. Awalnya aku ingin membiarkan kalian, tapi kalian malah ingin menginjak harga diriku agar Cheng Xing dengan sah naik menjadi Nyonya Hi, mimpi saja. Orang baru kaya kalangan ibu kota, Hi Yuchuan. Bawa si imut hadir, aku jamin bisa jadi topik hangat. Hi Yuchuan, Cheng Xing. Kalian tidak punya hati, jangan salahkan aku tidak punya belas kasihan. Penderitaanku 10 tahun ini, hari ini kalian juga akan merasakannya. Nyonya Hi, sudah lama mendengar nama besar, bagaimana caranya mendidik. Anak yang begitu hebat, ajarilah kami. Aku, ya, beruntung saja, anakku berbakat luar biasa. Tanpa diajari pun, bisa sukses dan berhasil, jadi ya. Kalau orang beruntung, meski keluarga miskin, bisa melompat jadi naga sejati, kalau tidak beruntung. Keluarga punya harta berlimpah, juga akan habis, kan? Benar juga ya, sok apa, memang tidak pantas diangkat. Bu, perhatikan sikap dan tutur kata. Cepat lihat postingan, ada influencer besar yang mengungkap fakta. Hi Yuchuan bawa bukan istri asli, tapi si manis, ini astaga. Omong apa sih? Mana ada si manis? Dia itu menantu keluarga Hi. Masih pura-pura? Di internet udah terbongkar semua. Istri rahasia Hi Yuchuan yang diam-diam berkorban. Dia malah bawa si manis keliling-keliling. Masa sih? Foto pernikahan ini cuma Shuyu yang punya. Kenapa dia melakukan ini? Bawa perempuan nakal ke pesta Sheng An, sungguh tak tahu malu. Pria punya uang langsung jahat, ternyata benar. Perempuan nakal ini juga, sungguh tak tahu malu. Berani-beraninya menggandeng suami orang keliling-keliling. Tuan-tuan, kamu cuma lihat mereka begini saja. Mengganggu Mama Cheng Xing kamu. Tapi di foto itu memang mama aku. Xiao Xing itu Chang Feng. Bukannya kamu paling suka Chang Feng? Mama Cheng Xing adalah pelukis favoritku, aku tak izin mereka menghinanya. Anak ini, kok kurang ajar sekali. Tuan-tuan, Dia baru mama aku, foto ini hasil editan. Aku tak kenal perempuan ini, jangan hina mama aku. Anak yang kukandung 10 bulan, demi membela. Perempuan lain bilang tak kenal aku. Lucu sekali. Dengarkan? Bahkan anak bilang foto ini palsu. Dia baru 6 tahun, mana mungkin bohong. Mungkin perempuan ini mau cari muka. Jadi sengaja edit foto pernikahan palsu. Cuma mau cari perhatian aja. Tuan-tuan sayang, Mama punya kamu. Adalah keberuntungan Mama. kerja sama dengan Sheng An lebih penting. Kakak, mama bilang bohong itu tidak baik. Dia bukan mama kita. Yuan, ngomong apa sih? Apa? Aku tidak bohong, dia bukan mama kita. Yuan, apa Mama selama ini? Kurang baik padamu? Kenapa bilang begitu? Mama kita tidak akan bercerai, kan? Pergi sana, jangan kusutkan gaun baruku. Kamu bukan mama aku mau mama. Apaan sih? Ajarin anak kecil bohong, iya. Keluarga ini juga terlalu tak tahu malu, memang keluarga kecil. Tak pantas di panggung. Pergi sana, kalian ngerti apa? Shen Shuyu itu cuma anak orang kaya baru, pendidikan rendah kemampuan kerja payah. Cuma ibu rumah tangga biasa, udah lama diusir anakku. Mana bisa dibandingin sama Xiao Xing. Dia kan lulusan luar negeri, pelukis terkenal. Chang Feng, dia Shen Shuyu. Mana ada yang lebih bagus dari Xiao Xing, Tante? Tenang, sayang, ini orang-orang penting semua. Jangan-jangan ada yang kenal. Kalau Chang Feng ketahuan, repot nanti. Bu,
Aku juga demi kamu, buat kerja sama. Dengan Shengan Group, kamu bolak-balik cari koneksi. Aku sedih lihatnya, sekarang dapat kesempatan. Langka banget buat deketin direktur utama. Shengan Group, mereka kasih tuduhan. Selingkuh, gimana mau kerja sama? Sama Shengan Group nanti. Dia ternyata Chang Feng, ini. Aku lihat Chang Feng 10 tahun lalu. Bentuknya beda. 10 tahun, wanita berubah, belum dengar? Lagian, Cheng Xing sama Yu Chuan. Mereka teman sejak kecil, tumbuh bareng. Shen Xiu itu cuma ngandelin duit orang tua. Nyelipin diri, kalau enggak, mereka udah nikah. Shen Xiu itu cewek. Tak tahu malu, Direktur Xiao Shen Shengan Group datang. Shuyu, kok bisa kamu jadi putri Shengan Group? Shen Xiu, yang dimaksud Direktur Xiao Shen. Itu putri Shengan Group, kamu naik ngapain? Aku kira dia beneran putri Shengan Group. Ternyata salah dengar, Shen Xiu. Aku tahu kamu gak terima, tapi jangan sampai naik ke panggung, kalau sampai marahin ketua. Shengan Group bikin Yu Chuan kena getah, gimana? Kakak Yu Chuan buat kerja sama Shengan Group, persiapan setahun lebih. Shen Shuyu, sampai kapan kamu mau berantem? Cepat turun. Tolong jadiin saksi semua. Shen Xiu udah cerai sama anakku. Apapun yang dia lakukan, nggak ada hubungannya sama keluarga Hi. Bu, jangan ikut campur. Aku ikut campur apa? Udah lama aku bilang. Dia Shen Xiu cuma anak. Orang kaya baru, nggak punya ijazah. Nggak punya sertifikat, nggak pantas di tempat elit. Kamu cerai sama dia, keputusan paling benar. Shuyu, kamu tahu aku mau kerja sama dengan Sheng An, tapi kenapa masih mau bikin keributan di pesta grup Sheng An? Cepat turun sebelum CEO Sheng An datang. Di rumahku, aku bebas berbuat apa saja. Hizong, lebih baik kamu urusi dirimu sendiri. Rumahmu? Gila, Shen Xiu. Demi cari perhatian, kamu sampai tega melakukan apa saja. Berani-beraninya kamu mengaku sebagai putri grup Sheng An. Siapa yang berani mengaku sebagai putriku? Xiao Shen dari grup Sheng An datang. Ini? Xiao Shen, dia sudah tidak ada hubungan dengan kami lagi. Jangan marah pada kami. Ayah, Ayah? Shen Xiu, kamu kecanduan aktingnya. Masih saja cari-cari hubungan. Ibu, jangan bilang lagi. Mertua, keluarga Shen Kan di Hong Kong, kenapa? Aku cuma buka satu cabang di sini, malah sukses. Tak disangka. Keluarga Shen memang besar, jadi urusannya pun lebih mudah dibandingkan keluarga kecil. Yu Chuan, bukannya kamu bilang padaku, keluarga Shen Xiu cuma punya sedikit uang? Kok bisa dia jadi putri grup Sheng An? aku bilang begitu cuma untuk jaga muka Hiu Chuan saja. Kamu malah percaya. Mertua, dengarkan penjelasanku. Jangan panggil aku mertua. Shuyu sudah bercerai denganmu. Mulai sekarang, kalian tidak ada hubungan sedikit pun dengan keluarga Shen. Bercerai? Aku kok tidak tahu? Hizong sibuk sekali. Sampai tidak sempat lihat surat cerai ya? Di Haicheng. Kamu tanda tangan bersama perjanjian transfer saham. Tidak ingat? Ternyata di laci bukan perjanjian jahat, tapi surat cerai. Ibu, kamu tidak diterima di sini. Cepat pergi. Ibu, aku antar kamu ke rumah sakit. Shuyu, dengarkan penjelasanku. Aku benar-benar tidak tahu kita bercerai. Kamu tidak mau. Aku pikir kita sudah bersama 10 tahun. Menikah 7 tahun, kamu suruh anak-anak panggil orang lain, ibu. Itu artinya kamu menyuruhku pergi. Aku tidak. Tak disangka, Shen Xiu bernilai miliaran. Kalau saja hartanya bisa dialihkan atas nama Yu Chuan, kita bakal kaya raya. Suami istri bertengkar, tapi nanti juga baikan. Jangan marah-marah gitu dong.
Tadi kamu bilang apa tentang aku? Lupa ya? Barusan bilang dia orang kaya baru, sekarang tahu dia. Putri orang kaya, langsung manis-manis. Malu-maluin. Udah cerai masih nempel terus. Memang mata duitan. Maaf ya Kak Shuyu, karena kamu nggak ada. Aku temanin Kak Yuchuan. Lagi pula kamu pergi 7 hari, anak-anak nggak bisa. Tanpa ibu. Ayo cari ibu kalian. Iya, cepat cari ibu dan kakek kalian. Maaf Bu, waktu itu kami nggak seharusnya ninggalin. Ibu di depan gedung kesenian, sampai pingsan kepanasan. Apa? Pak Hi, istrinya pingsan. Bisa ke rumah sakit? Shen Shuyu bayar berapa? Buat jadi aktor? Sakit ya? Pergi ke dokter sana. Aku juga nggak bisa ngobatin. Kenapa nggak bilang ke ayah? Kamu nggak peduli, jadi kami mau kasih pelajaran. Aku nggak peduli. Aku susah payah ngurusin kalian. Sampai umur 3 tahun, nenek kalian yang maksa bawa. Kak Hai Cheng. Tapi kamu nggak boleh cuek begitu dong. 3 tahun ini, tiap ada waktu aku jenguk kalian. Mainan, baju, udah nggak terhitung belinya. Tapi nenek bilang, kalian nggak mau ketemu hadiah. Dilempar di depan pintu, aku dilarang masuk. Nenek, katanya ibu nggak suka kita? Ibu nggak pernah jenguk kita? Bu, kok bisa gitu sih? Mana ada mertua kayak gini, sengaja. Jelek-jelekin anak. Iya, bego banget sih. Aku bantu jaga anak biar kalian nggak repot. Aku nggak sekolah, nggak pinter. Cuma bisa jaga anak cara lama. Malah disalahin. Aku nggak mau hidup lagi. Shuyu, ibuku udah tua. Bisa maafin nggak? Dia juga susah. Susahnya siapa? Tanggung jawab siapa? Susahnya dia. Bukan salahku. Pamer bakti ke orang lain buat apa? Aku nggak pernah berkorban buat kamu. Aku rawat kamu habis melahirkan, jaga anak-anak. Kamu masih mau apa lagi? Merawatku saat nifas. Aku jelas punya uang. Bisa ke pusat perawatan ibu bersalin. Kamu malah maksa aku nifas di rumah. Begitu Hiu Chuan pulang, kamu sibuk melayani. Begitu dia keluar, kamu langsung bermalas-malasan. Selama nifas ini, 2 anak ini semuanya aku yang rawat sendiri. Kamu tiap hari cuma kasih aku mie instan, sampai aku kurang gizi. Dan punya penyakit bawaan. Ibu, bagaimana bisa kamu seperti ini? Mulai sekarang, kamu pindah ke Haicheng, jangan kembali ke Beijing. Yuchuan, jangan perlakukan ibu seperti ini. Ayahmu meninggal muda, aku sendirian membesarkanmu. Shuyu, nanti aku tidak akan biarkan dia ikut campur urusan kita lagi. Anak kita yang rawat. Kita jangan cerai ya. Aku mohon. Shen Shuyu ngejar. Yuchuan selama 3 tahun. Kalau dia love brain beneran. Dan mereka rujuk, gimana nasibku? Kak Shuyu, tante sudah tahu salah. Kita sebagai generasi muda harus lebih sabar. Lagi pula, aku dan Yuchuan bukan hubungan seperti yang kamu pikir. Kami tumbuh besar bersama. Kalau mau jadian, sudah dari dulu. Mana mungkin giliranmu? Bisa nggak kamu lebih lapang dada? Aku marahi dia, bukan kamu, kan? Kamu pikir kamu siapa sampai berani menasehatiku? Dulu Hiu Chuan ngejar kamu berapa lama? Kamu nggak mau. Begitu ibunya sakit parah, langsung kabur ke luar negeri. Sekarang dia sukses, langsung balik menjilat. Nggak malu, kamu? Xiao Xing, bukannya dulu kamu bilang Shen Shuyu yang maksa kamu ke luar negeri? Aku yang maksa dia? Dia bilang begitu ke kamu? Cheng Xing, kamu bilang dulu Shen Shuyu yang maksa kamu ke luar negeri. Kamu tahu nggak, karena ini aku salah paham selama 7 tahun? Bagaimana bisa kamu seperti ini? Yuchuan, bagaimana bisa kamu pukul Xiao Xing? Kamu lupa waktu kecil. Xiao Xing gimana bantuin kamu? Zhao Lanfang itu mata duitan. Kenapa dalam situasi seperti ini dia malah membela Cheng Xing? Shuyu, aku yang salah. Aku bersumpah. Nanti seumur hidup aku akan ganti rugi. Jangan cerai ya? Ya, sekali jadi suami istri, 100 hari punya budi. Apalagi, kalian punya 2 anak. Bagaimana bisa karena hal kecil begini? Langsung cerai? Lagi pula, Yuchuan memang dari dulu suka Xiao Xing. Kamu yang maksa merebutnya. Maka akibatnya, harus kamu tanggung sendiri. Aku yang merebut? Hiu Chuan, dulu aku sudah jelas-jelas menyerah. Kamu yang butuh nyawa ibumu, datang memohon padaku.
Dengan hak apa kamu menyalahkanku merebut cinta? Cepat pergi mohon pada ibumu, jangan sampai dia cerai dengan ayahmu. Kalau tidak, kalian jadi anak kecil yang tak punya ibu. Bu, bisakah jangan bicara lagi? Ibu, mohon jangan cerai dengan ayah ya. Ibu tidak ingin kami jadi anak kecil yang tak punya ibu kan? Shuyu dari kecil tak punya ibu. Dua anak ini kelemahannya. Demi anak-anak pun, dia tidak akan cerai. Masa sih tak punya ibu? Bukannya kalian suka Cheng-Sing? Dia nanti jadi ibu kalian. Shuyu, bagaimana bisa kau tinggalkan dua anak ini? Tinggalkan? Kalau bukan karena dua anak ini, aku sudah lama cerai denganmu. Dulu aku terbaring di meja operasi. Nyawa di ujung tanduk. Bayi hampir sesak, tak sempat diberi bius. Untuk selamatkan dua anak ini, aku pilih operasi sesar darurat. Rumah sakit minta tanda tangan keluarga. Aku teleponmu berkali-kali, kirim pesan tak terhitung. Mohon pulang. Tapi kamu sedang temani Cheng-Sing rayakan ulang tahun. Temani dia main kembang api. Apa? Kalau kau sangat mencintainya, kenapa kau ganggu aku? Kau tahu tidak? Kalau bukan Shaolin bohong sebagai ayah bayi yang tanda tangan, aku dan bayi tak satu pun selamat. Siapa? Bukan siapa-siapa. Telepon spam. Kamu yang hapus pesan minta tolong itu, ya? Kak Yuchuan, aku tidak sengaja. Kukira pesan penipuan. Aku salah. Kau kira? Kau tahu tidak kau hampir bunuh istri dan anakku? Shuyu, maaf. Aku benar-benar tahu salah. Aku akan habiskan sisa hidupku untuk menebus kesalahanku padamu. Bisakah kau memaafkanku? Bu, dulu aku tak tahu. Kau telah berkorban begitu banyak untuk kami. Kumohon jangan pergi ya. Jangan nangis. Meski aku cerai dengan ayahmu, uang nafkahnya tak akan kukurangi sedikit pun untuk kalian. Ibu sudah bicara panjang lebar. Bukannya cuma mau bikin ayah merasa bersalah? Ayah sudah bersujud padamu. Masih belum puas? Apa kau mau kami semua bersujud memohon padamu? Hiu Chuan, anak tak terdidik itu salah orang tua. Inilah hasil didikan ibumu yang tak mau kau campuri. Anak yang hebat. Hize, diam. Minta maaf pada ibu. Maaf, ini semua salahku. Cukup dengan ucapan maaf? Kalau kau benar-benar merasa bersalah padaku, bukankah seharusnya Cheng-Sing yang bertanggung jawab? Shen Shuyu, sudah cukup. Kau sudah memukul. Sudah memaki. Jangan sok jadi putri besar seenaknya berbuat semaumu. Kakak Shuyu, maaf. Aku yang minta maaf. Kenapa kau yang minta maaf? Ayo bangun. Kau sudah hampir 30, anak pun sudah besar. Jangan meniru-niru gadis muda yang main-main, kejar-kejaran. Jangan keterlaluan. Aku salah? Semua tahu dia suka anakku. Dia yang ngejar anakku, bahkan sampai naik ke ranjangnya. Kalau bukan karena hamil duluan, mana mungkin dia nikah? Dia bahkan tak mau pesta pernikahan. Bukannya dia yang nyari-nyari anakku? Kau pikir kau siapa? Selama ini, karena Hiu Chuan, aku selalu mengalah. Jangan sok penting. Nenek benar. Kalau bukan main kejar-kejaran, apalagi? Kau sudah 10 tahun bersama ayah, punya anak. Selain ayah, siapa lagi yang mau menerimamu? Siapa yang izinkan kau bicara seperti itu pada ibu? Tuan-tuan salah? Memangnya ada yang mau dia? Shuyu, maukah kau menikah denganku? Shuyu, sejak kecil aku sudah suka padamu. Dulu, karena sibuk sekolah SMA, aku belum sempat mengatakannya. Aku suka padamu. Tapi kau sudah bersama Hiu Chuan. Aku sudah menunggu 10 tahun. Beri aku kesempatan, ya? Shen Shuyu, ini pasti aktor bayaranmu, kan? Masa ada yang suka sama janda? Buta mata. Dia adalah putra mahkota Hong Kong. Presiden Direktur Grup Sinye, Jilin. Pak Ji, jangan sampai terlena oleh wanita ini. Anaknya sudah besar begitu, kamu masih bisa terima? Aku anggap anaknya seperti anakku sendiri.
Baik. Aku terima. Kamu ini wanita, kok gampang ganti-ganti pacar sih? Apa kamu mau ninggalin suami dan anak, pergi sama pria lain? Aku yang ninggalin suami dan anak? Kalau bukan karena aku, dia Hiu Chuan. Mana mungkin bisa sesukses sekarang, jadi orang penting di Beijing. Aku bisa angkat dia, juga bisa jatuhkan dia ke lumpur. Kalau bukan karena hubungan darah dengan dua anak ini. Saham grup Hi, aku enggak akan kasih sedikit pun. Mulai sekarang, kalian urusin diri sendiri deh. Grup Shengan pasti enggak bakal kerja sama dengan orang kayak kalian. Suyu. Minggir dong. Suyu cuma anggap kamu adik. Di depan orang, bantu dia aja cukup. Apa beneran mau nikahin dia? Pasti dong aku nikahin dia. Kamu tahu nggak? Malam kakak Shuyu cerai, aku senang banget. Sampai bakar kembang sepanjang malam di Hong Kong. Gak malu kamu. Dibanding kamu, masih kalah jauh. Makan nasi basi tapi sop jago. Aku baru pertama kali lihat kayak gitu. Lebih baik hancurin 10 kuil, jangan rusakin satu pernikahan. Kamu ngerti nggak? Mungkin karena aku rajin berbuat baik, Tuhan kasihan. Jadi kasih kesempatan buat hancurin pernikahan ini. Gak kayak orang-orang tertentu, jahat banget, kartu bagus. Dijadiin berantakan. Kamu. Kamu gak tahu ya, hari Shuyu lahiran. Aku yang tanda tangan. Bayinya dikeluarin, dokter bilang ke aku. Selamat ya Pak, ibu dan anak selamat, dapat bayi kembar laki perempuan. Gak nyangka, jadi kenyataan. Kamu. Aku suaminya, ngapain saingan sama aku? Karena aku lebih muda, lebih kaya, lebih bersih, lebih setia. Waktu nikah nanti, Pak Hi, jangan lupa datang minum anggur. Gak nyangka Pak Hi kayak gitu. Kerja sama kita. Udahan deh kayaknya. Dengerin aku dulu. Yu Chuan, Pahi, jujur aja ya, dulu kita kerja sama. Sama grup Hi, cuma karena ngeliat muka Nona Shen. Kayaknya, gak perlu kerja sama lagi deh. Pak Lu, keluarga Hi udah musuhin Sheng An. Siapa lagi yang berani kerja sama-sama kamu? Yu Chuan, Shen Shuyu dia juga. Keterlaluan banget, berani bikin malu kamu di depan umum. Diam. Kalau bukan karena budi baik dulu, aku sama sekali tidak akan mengurusimu. Ibu, keluarga ini sudah kau hancurkan. Kau puas sekarang? Jangan salahkan nenek, jelas-jelas ini kesalahan mama. Membuatmu malu di depan banyak orang. Aku tidak mau dia jadi ibuku. Kau diam. Kau juga tidak memberitahuku kalau dia adalah putri keluarga Shen. Kalau saja aku tahu dari awal, aku pasti. Cukup. Ibu, apakah kalau dia gadis biasa, kau bisa mengganggunya? Dua anak ini jadi seperti apa karena didikanmu? Aku membantumu mengasuh anak, malah salah? Bagaimana kau bisa bicara seperti itu padaku? Aku ibumu. Lagi pula, kalau Shen Shuyu mau bercerai, biarkan saja dia cerai. Xiao Xing itu pelukis Chang Feng, lulusan luar negeri. Bukankah kau menyukainya? Kalian berdua bersama, bagus sekali. Aku paling suka Chang Feng, Papa. Jadikan Chang Feng sebagai ibuku, ya. Hize, kau diam. Di hatiku, ibu anak-anak, hanya bisa Shen Shuyu. Tidak ada yang bisa menggantikannya. Shen Shuyu, aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Hari ini, terima kasih. Rupanya, tidak sia-sia menyayangimu. Shuyu, aku serius. Aku ingin menikahimu. Bukan sekadar impuls, tapi aku. Masalah ini, kita bicarakan nanti. Aku, beberapa hari lagi harus ikut kompetisi desain perhiasan. Tidak apa, aku sudah menunggumu 10 tahun. Tidak masalah menunggu sedikit lagi, Shuyu. Aku pasti akan membantumu menemukan kembali dirimu yang percaya diri dan bersemangat dulu. Hari ini, aku akan merebut kembali kejayaan yang menjadi milikku. Mama, apakah Mama tidak menginginkanku lagi? Tuan-tuan, Mama sedang sibuk sekarang. Ada apa? Cari Papa saja, ya? Apakah Mama tidak menginginkanku lagi? Kalau Mama tidak segera datang, aku akan melompat dari lantai atas. Tuan-tuan. Tuan-tuan, tenang saja. Ibumu hanya tidak terima. Dia ikut lomba. Juga hanya akan mempermalukan diri. Kau menghalanginya masuk, justru membantunya. Nanti saat dia menyadari kekurangannya, dia pasti akan kembali mencari papamu.
Aku tidak mau wanita yang meninggalkan suami dan anak jadi ibuku. Mama Chengsing, kamu adalah pelukis favoritku, jadilah ibuku, ya? Shen Shuyu, kamu adalah putri dari grup Shen. Lalu apa? Itu takkan menghalangiku untuk bersinar. Tuan-tuan Yuan. Ibu, maafkan aku. Nyonya, Anda sudah kembali. Nenek dan Tuan, serta si kecil sedang tidak di rumah. Mereka pergi mengikuti kompetisi desain perhiasan. Apa? Katanya, dia mau lompat dari gedung. Bu, kakak bohong. Aku dengar dia dan Mama Chengsing bilang, mereka mau menghalangimu ikut kompetisi. Ternyata Hije pura-pura mau bunuh diri, memanfaatkan cinta dan perhatianku untuk menipuku pulang ke keluarga Hi, hanya untuk menghalangiku ikut kompetisi. Ternyata ikatan darah pun bisa menjadi pisau yang menusuk hati. Ibu, cepat pergi, ikut kompetisinya. Villa ini terpencil, susah cari taksi. Waktu tinggal 20 menit lagi. Sudah pasti terlambat masuk. Ibu, masih sempat. Ikut aku. Paman Ji. Xiaolin, kenapa kamu di sini? Si kecil licik ini, tadi meneleponku bilang. Mungkin ada masalah, suruhku menunggumu di sini. Ibu, dulu Yuan salah. Tapi Yuan juga berharap kamu bisa bahagia. Bahkan jika kamu mau pergi, kami dukung. Katanya Chang Feng juga akan kembali. Benarkah? Itu kan gadis jenius yang terkenal sejak muda. Tak kusangka dalam hidupku bisa melihat langsung karyanya. Yu Chuan, dengarkan? Xiao Xing bukan hanya penyelamatmu, tapi juga pelukis terkenal sejak muda. Shen Shu cuma punya uang, tanpa isi. Mana bisa menyaingi Xiao Xing? Lebih baik kamu menikahinya. Ayah, aku paling suka Chang Feng. Suruh Chang Feng jadi ibuku, dong. Waktu masuk kompetisi sudah lewat. Shen Shu mau menang? Mimpi. Hanya aku yang akan melesat. Selamat datang di kompetisi desain perhiasan ibu kota. Hari ini, kami tidak hanya mengundang banyak desainer hebat, tapi juga mengundang pelukis Chang Feng untuk kembali. Mari kita beri tepuk tangan. Selama bertahun-tahun, keberadaan Chang Feng tak diketahui. Pastinya nggak bakal muncul lagi. Orang-orang di sini kan bukan pejabat atau orang penting. Nggak mungkin ada yang kenal Chang Feng. Kalau aku bilang aku Chang Feng, ya aku Chang Feng. Mari kita sambut Chang Feng untuk memamerkan karyanya. Halo para dewan juri, saya Chang Feng. Ini karya saya, silakan dilihat. Karya ini adalah peningkatan dari cahaya bulan terserak, yang mengganti berlian kecil asli dengan perhiasan yang lebih mahal, lalu dihiasi mutiara akoya, supaya lebih berkilauan. Lihat kan? Mereka semua terpukau sama karyaku. Walaupun karyanya memang ada gaya Chang Feng, dan terlihat bayangan cahaya bulan terserak, tapi cuma numpuk perhiasan, mewah tapi tak bermakna, cuma tampilan doang. Dibandingin sama karya awal Chang Feng, jauh banget bedanya. Karya Chang Feng ternyata nggak lulus. Masa sih? Aku kan Chang Feng. Karyaku pernah menang lomba. Masa nggak lulus? Pasti kalian nggak punya selera. Karya awalku terkenal lincah dan natural. Sekarang cuma kayak logam, kayu, air, api, kurang satu kata. Apa maksudnya logam, kayu, air, api, kurang satu kata? Tanah. Karyaku ditujukan buat para nyonya kaya raya, tentu aja pakai perhiasan mewah. Biar kelihatan status mereka. Kalian ngerti desain nggak sih? Keluarga terpandangkan, punya dasar budaya, siapa yang bakal gantungin perhiasan gitu? Kayak orang baru kaya. Iya, gaya belakang Chang Feng yang dijual clear. Sederhana tapi elegan, keindahan lincahnya kelihatan banget. Coba lihat karya peningkatan yang dia bawa hari ini. Kayaknya gadis jenius yang katanya itu juga bukan cuma sekilas. Sekarang udah kehabisan ide deh. Masa sih? Aku kan bikinnya mirip cahaya bulan terserak. Ditambah perhiasan mahal sebanyak ini. Masa nggak bisa ngalahin Chang Feng? Xiao Xing, ini gimana sih? Kan kamu kuliah di luar negeri khusus belajar ini. Aku? Soalnya dia bukan pelukis Chang Feng. Jelas nggak bisa bikin karya yang sama kayak Chang Feng. Mari kita sambut pelukis Chang Feng.
Apa? Shuyu, kita udah nikah lama. Kok aku nggak tahu kamu Chang Feng? Wajar aja, soalnya urusanku. Bos Hee tidak pernah peduli. Itu tidak mungkin. Ibu hanya seorang yang bisa memasak dan suka cerewet. Ibu rumah tangga, tidak paham melukis, apalagi desain. Bagaimana mungkin dia adalah Chang Feng? Kakak Shuyu, aku tahu kamu ingin menarik kembali Kakak Yuchuan, tapi kamu tidak bisa. Mencuri nama pena saya, Shen Shuyu. Jangan kira karena kamu adalah putri keluarga Shen, kamu bisa menindas orang dengan kekuasaanmu. Menyerobot nama Xiao Xing. Kamu bilang kamu Chang Feng, di mana buktinya? Apakah aku Chang Feng atau bukan? Bicara lewat karya. Jangan banyak bicara omong kosong di sini, kamu hanya bisa memasak saja. Tapi soal melukis, apakah kamu paham? Xiao Xing itu kan master lulusan luar negeri. Pelukis lulusan universitas ternama, apa yang kamu bisa lawan dia? Kamu berdebat dan merebut di sini hari ini. Dan bahkan menyamar sebagai Chang Feng, itu kan hanya ingin menarik perhatian. Anak saya, sungguh tidak tahu malu. Bu, bisakah kamu berhenti bicara? Melukis butuh tangan, bukan mulut. Xiaolin, tolong siapkan semuanya untukku. Jangan terburu-buru, karena kamu bilang kamu adalah Chang Feng. Baguslah kita adu melukis saja. Adu melukis? Kamu tidak pernah belajar melukis. Kamu tidak paham, adu melukis itu artinya. Kita mengambil topik dan alat melukis secara acak. Melukis langsung di tempat dalam waktu terbatas. Lukisan siapa yang bisa mendapatkan. Suka dari penonton, dia yang menang. Bagaimana Nona Shen? Berani menantang? Kamu bahkan tidak tahu aturannya. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Aku mau lawan kamu. Nanti, Ibu Cheng Xing kamu akan kalah sangat parah. Jangan sampai menangis nanti. Nona Shen, betapapun banyaknya uang yang kamu punya, kamu tidak bisa membeli bakat dan keahlian. Jika Shen Shuyu adalah Chang Feng, mengapa harus bersembunyi sampai sekarang? Aku memang tidak sebanding dengan Chang Feng. Tapi apakah aku masih tidak bisa mengalahkan Shen Shuyu? Seorang ibu rumah tangga? Lagian? Nona Shen, aku kasih kamu kesempatan, kamu duluan yang ambil. Silakan kedua wanita menunjukkan kepada semua orang topik perlombaan dan alat yang akan digunakan. Tinta dan bulu ayam, bagaimana bisa melukis kupu-kupu? Ini sangat tidak adil. Ini terlalu menindas orang. Ayo ambil ulang. Seleksi alam, yang terkuat yang bertahan, apa yang tidak adil? Ini memang takdir. Kalau Shen Shuyu memang Chang Feng, diberi ranting pun dia bisa menang. Kalau dia bebal, diberi alat lukis terbaik pun sia-sia. Setelah bicara panjang lebar, akhirnya ada yang berguna. Kalau bebal, diberi alat lukis terbaik pun sia-sia. Shen Shuyu, jangan sombong. Nanti ku buat mukamu babak belur. Tinta cuma satu warna, bagaimana melukis? Kupu-kupu berwarna. Tampaknya nasib Nona Shen kurang baik. Waktu habis, berhenti melukis. Ini karya yang kubuat hari ini. Kuberi judul Rasi Bintang, Lambang Kehidupan Abadi. Sekecil apapun cahayanya, bisa terangi langit malam. Ucapannya tidak jelas. Maksudnya apa? Bentuknya kurang bagus, tapi lukisannya bagus. Iya, meski maknanya dipaksakan, tapi terlihat. Teknik melukisnya luar biasa. Xiao Xing kita memang hebat. Shen Shuyu, lukisanmu mana? Kenapa tidak ditunjukkan ke semua orang? Malu ya? Kalau begitu aku bantu. Lihatlah, setelah melukis lama, ini gambar apa? Xiao Xing kita melukis langit malam. Kamu melukis abu tungku ya? Ini. Ini karyaku, keluarnya dari kepompong, untuk semua gadis yang tersesat, semoga bisa keluar dari kepompong. Menyambut kehidupan baru. Keluarnya dari kepompong. Kupu-kupu di lukisan hidup? Tidak mungkin.
Shen Shuyu, bagaimana caramu? Bakat memang bawaan lahir. Walaupun kupu-kupu lukisanmu hidup, itu tak membuktikan. Kau adalah Chang Feng. Sama seperti dulu, suka cari gara-gara. Hadirin, dulu lukisan Chang Feng. Adalah aku, Jilin, yang jual keter. Pameran tunggal Chang Feng. Juga aku yang selenggarakan, masa? Aku tidak kenal Chang Feng. Apa? Ibu yang Chang Feng asli? Kenapa berbohong? Kenapa menyamar jadi Shuyu? Xiao Xing kita lulusan luar negeri. Meski pakai nama Chang Feng, itu menghormati Chang Feng, tante. Sudah, jangan lanjutkan. Bagaimanapun juga, Shen Shuyu, kamu terlambat adalah fakta, melebihi waktu, karya batal. Apapun anginnya, kamu tidak bisa merusak aturan, kan? Kenapa aku terlambat? Kalian tidak tahu sendiri? Kalian bersekongkol dengan Hize, menelepon aku. Bilang mau bunuh diri lompat gedung, menghalangiku masuk. Kalian tidak punya malu lagi ya? Apa? Aku tidak tahu, aku tidak. Dia yang suruh aku tes. Dia bilang mau menguji. Ibu sebenarnya sayang nggak sama aku? Kamu gila? Kenapa lakukan ini? Sangat tidak tahu malu. Bahkan berani menyamar sebagai Chang Feng. Dan menyuruh anak Chang Feng, asisten Chang Feng, menghalangi Chang Feng masuk. Wanita ini benar-benar imut banget. Bahkan berani pamer di depan umum. Tidak tahu malu. Cheng Xing memasukkan namaku. Merusak reputasiku, aku akan tuntut hukum. Jangan, Yu Chuan. Kamu tolong Cheng Xing. Kak Yu Chuan, tolong aku. Aku benar-benar tidak mau masuk. Maaf ya Shuyu, ini salahku. Karena kamu sudah bulat tekad, mau cerai. Maka aku rela memberikan semua harta. Sebagian untukmu. Bisakah kamu maafkan Cheng Xing? Baik, aku bisa lepaskan dia. Serahkan grup Hi kepadaku. Baik. Hiu Chuan, kamu sampai segitunya cinta dia. Relakan segalanya untuk dia, ya. Shuyu, keluarga seperti latar belakangmu. Kamu takkan pernah paham, dia adalah cahaya. Di kegelapan masa mudaku. Shen Shuyu, jangan keterlaluan. Yu Chuan harus menghidupi 2 anak. Itu juga anakmu, bisakah kamu jangan? Egois seperti ini. Hize, kenapa kamu jahat sekali? Kamu tahu nggak? Menyakiti orang bisa dipenjara. Sudah, dia cuma anak kecil, orang tua ajar. Dia ikut saja. Shen Shuyu, jangan banyak omong di sini. Ku beritahu, kamu ibu Hize. Meski cerai, ini takkan berubah. Dia main tangan, kamu juga bertanggung jawab. Kalau nggak ada 500.000, urusan hari ini nggak selesai. Dokter, gimana kondisi pasiennya sekarang? Pasien kehilangan banyak darah, butuh transfusi. Tapi dia golongan darah RH negatif, di bank darah kita sementara nggak ada. Perlu donor darah. Bu, kan ibu juga RH negatif? Ibu donorin aja buat Xiao Xing. Aku nggak bisa donor darah. Kenapa? Kan ibu yang paling sayang sama Xiao Xing? Pokoknya aku nggak bisa. Aku anemia, nggak bisa donor. Kan anaknya yang bikin masalah, cari dia aja yang tanggung jawab. Aku coba carikan cara, jangan berisik di sini. Biasanya Zaolan Fang ke Cheng Xing. Sangat perhatian, kok pas momen kritis kayak gini. Malah nggak mau donor? Apalagi, dia ternyata sama kayak Cheng Xing. Golongan darahnya RH negatif. Tapi Hiu Chuan golongan darah A. Xiao Lin, bantu aku cek sesuatu. Hize, aku tahu kamu nggak suka aku. Tapi ada beberapa hal yang harus aku jelasin ke kamu. Kedepannya, apapun masalah yang terjadi, kamu bisa cari ayah, cari guru, bahkan lapor polisi. Kecuali dalam situasi bahaya yang mengancam keselamatan. Nggak boleh sembarangan sakiti orang, ngerti? Kamu udah SD, banyak hal harus punya. Kemampuan menilai sendiri. Jangan kayak ayahmu. Orang ngomong apa, langsung percaya. Lagi pula kamu juga nggak ngurusin aku, kan udah cerai? Ngapain juga kamu ngajari aku? Ternyata, aku yang sok ikut campur. Hari ini, untung Yuan kasih tahu aku cepat. Aku janji ajak dia main lempar gelang di taman hiburan. Nunggu Hiu Chuan selesai urusan rumah sakit. Baru aku antri mereka balik ke keluarga Hi. Boleh? Yang itu. Sama yang itu. Paman Ji, hebat banget. Yuan, jepit rambut kupu-kupu itu. Kok ada di kepalamu? Mama, kakek bilang besok mama balik ke Gangcheng.
Aku boleh minta kenang-kenangan nggak? Yuan masih kecil sih. Masih belum sepenuhnya diajari yang buruk. Kakak Shuyu, ada yang kamu mau nggak? Aku bantu. Nggak usah, aku sendiri aja. Waktu kecil aku jago lempar gelang. Semangat Mama. Kalau kena, bisa dibawa pulang. Kak Shuyu, kalau kena harus dibawa pulang loh. Jangan sampai menyesal nanti. Kok masih kekanak-kanakan sih? Ini ibuku, mana mungkin aku bawa kamu pulang. Kak Shuyu, waktu kecil kamu pernah ngajarin aku. Janji harus ditepati, jangan ingkar janji. Ibu, tolong terima Paman Jide. Hari ini kakek bilang ke aku. Artinya itu, kamu adalah Chang Feng. Dan aku adalah langit dan padang rumput, yang menjaga dan memujamu. Dan juga ingin memelukmu. Ternyata orang yang benar-benar mencintaimu tak butuh kamu berubah atau menyesuaikan diri. Dia juga akan menyembunyikan cinta di balik detail-detail kecil. Ibu, dulu kami salah, ada salah paham tentangmu. Tapi aku juga berharap kamu bisa bahagia ke depannya, meskipun kamu harus meninggalkan kami. Yuan, kamu pengkhianat kecil. Kok bisa mengkhianati ayah sih? Tapi kan ayah duluan yang salah sama ibu. Waktu ibu melahirkan kita, dia mengalami begitu banyak penderitaan. Kita semua berhutang permintaan maaf pada ibu. 10 tahun terlalu lama, aku agak menyesal dengan ucapanku waktu itu. Sebenarnya, aku tak ingin menunggu lagi, bahkan sehari pun. Ayah, kami pulang. Hize, kok bisa sembarangan melukai orang? Lalu, ayah tahu nggak? Cheng Xing itu bohongin ayah. Bukannya ayah juga pukul dia? Aku cuma ikutin ayah. Kamu. Ayah ibu pernah bilang, anak itu seperti kertas putih. Bagaimana kamu coret, begitu jadinya. Apalagi memang dari awal. Tante Cheng Xing yang bohong duluan ke kita. Yuan. Jepit rambut pita kamu dapat dari mana? Kakek bilang ini punya ibu waktu kecil. Kakek lagi bikin kenang-kenangan buat aku. Kok bisa? Jepit rambut pita ini kok bisa? Ini punya Shen Shuyu yang waktu itu nolongin aku. Bukan Cheng Xing? Cariin 2 orang buat aku di Haicheng. Zhang Shuo, Chen Ou. Selain itu, selidiki juga 18 tahun lalu, apakah Shuyu pernah sekolah di SD 1? Sudah bertahun-tahun berlalu. Kok Bapak masih ingat kita? Waktu itu kita masih kecil, belum ngerti. Bapak orangnya lapang dada, maafin kita dong. Dulu di gang depan gerbang SD 1. Siapa yang ngusir kalian? Hizong. Sudah bertahun-tahun, kami udah lupa. Lupa? Korban perundungan susah lupa setiap hari. Kalian para pelaku, apa haknya untuk lupa? Bilang, siapa yang ngusir kalian? Apakah Cheng Xing? Meski tak ingat siapa itu. Tapi pasti bukan Cheng Xing. Cheng Xing yang bilang padaku, kamu nggak punya ayah, jadi bebas diganggu. Aku. Masa sih? Dia kan selalu baik padaku. Dia pernah kasih aku permen. Aku ingat sekarang. Permen yang Cheng Xing kasih kami itu, sebenarnya kami ambil dari tempat sampah. Udah makan orang, Cheng Xing bungkus lagi pakai usahanya. Bilang kamu pasti bakal bersyukur banget dapat permen. Lalu jadi anjingnya yang nurutin dia. Apa? Iya, aku juga ingat. Yang usir kita waktu itu. Murid pindahan. Awalnya kita mau ganggu dia juga. Tapi keluarganya kaya, tiap hari dijagain bodyguard. Jadi nggak jadi. Iya, kayaknya Marga Shen. Sebelum pindah sekolah, dia sempat ancam kita, bilang kalau ganggu kamu lagi. Dia bakal bungkus kita pakai karung, terus buang ke sungai. Pahi udah dapet info, Nona Shen Shuyu dulu. Sebulan sekolah di SD Haicheng pertama. Cheng Xing, kamu bohongin aku parah banget. Shuyu, kenapa kamu di sini? Lagi nggak enak badan? Wah, Pahi datang pas banget nih. Apa ini? Barang bagus, tentang rahasia latar belakangmu. Manusia tuh, harus hidup dengan kesadaran yang jelas. Enggak, ini nggak mungkin benar Shuyu. Ini
Jangan-jangan kamu mau balas dendam sama aku? Aku nggak segitu isengnya. Aku juga nemu 7 tahun lalu. Ibumu sama sekali nggak kena sakit parah. Dia pura-pura sakit tipu kamu. Biar kamu bisa minta 100 juta dariku. Buat biaya kuliah Cheng Xing ke luar negeri. Syukurlah nggak apa-apa. Kamu gila apa sih? Xiao Xing baru bangun, jangan nakut-nakutin dia. Jelasin, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimanapun juga, aku udah besarin kamu 18 tahun. Pantaskah anak ngomong gitu sama ibunya? Besarin aku? Itu uang pesangon ayahku. Dari kecil, kamu selalu bilang sakit, nggak bisa kerja. Sejak umur 8, aku udah angkut batu bara. Kerja kasar buat nafkahin kamu. Terus gimana? Dari awal sampai akhir, semuanya cuma tipuan. Jelasin, gimana ceritanya? Aku? Karena ayahmu. Selagi ibumu hamil, selingkuh sama Zhao Lanfang. Ibumu marah sampai lahiran prematur, waktu lahirin kamu dia meninggal. Dia Zhao Lanfang, wanita simpanan yang naik jabatan. Tapi setelah menikah dia berselingkuh. Lalu melahirkan Cheng Xing. Dan menyerahkannya untuk dibesarkan keluarga Cheng. Apa maksudmu? Ayo kita pergi. Kamu jahat sekali. Aku jahat? Jahat bagaimana? Ayahmu itu sakit jiwa. Dia merasa bersalah pada ibumu, lalu memilih vasektomi. Dia tak mau punya anak denganku, tapi aku ingin jadi ibu. Jadi terpaksa aku tidur dengan orang lain. Lalu aku hamil Xiao Xing, dia larang aku mengasuhnya. Pantas saja dia mati terjatuh di lokasi proyek. Kamu, wanita beracun. Sudah kuusik kamu sedemikian rupa, tak kusangka kamu masih bisa. Lulus ujian masuk universitas, bahkan mendekati putri orang kaya. Aku memang tidak rela. Aku gagas merusakmu. Maka ku coba rusak anak lelakimu, anak perempuanmu, biar keluarga Hi turun-temurun menderita. Jadi, kamu sengaja cari masalah dengan Shu Yu. Mengadu domba agar dia cerai denganku, ya? Tentu saja. Susah payah kamu sukses, kemewahan ini harus menjadi milik Xiao Xing kami. Ini hak kami seharusnya. Kamu pantas mati. Pergi. Kalian semua pergi. Xiao Xing. Mulai sekarang, jangan harap dapat 1 sen pun dariku. Bukan salahku. Waktu kecil, aku bahkan pernah selamatkan kamu. Berani kamu sebut lagi. Dengan sebutir permen busuk dari tempat sampah. Dijadikan penebus dosaku, ya? Kau kan perempuan. Bawa jepit rambut Shu Yu kembali, seumur hidupku. Akan kau permainkan dalam genggamanmu. Jepit rambut apa? Ku bilang. Gadis kecil yang menyelamatkanku, kepalanya memakai jepit rambut pita merah, kamu bohong katanya hilang saat berkelahi. Tapi yang menyelamatkanku jelas Shen Shu Yu. Kamu sudah tahu semua. Bagaimana? Masih mau mempermainkanku seperti orang bodoh, ya? Awalnya aku punya keluarga bahagia. Semuanya hancur oleh kalian. Kami yang hancurkan? Shen Shu Yu hampir waktunya melahirkan. Apa aku yang ikat kamu ke luar negeri temani aku ulang tahun? Apa kami yang paksa kamu ke Haicheng temani kami lebaran? Kamu sendiri yang tak becus, tak bisa atur rumah tangga. Hubungan dengan mertua, malas didik anak, cuma mau enaknya saja. Bahkan tanpa kami pun, kamu juga tak bisa menahan Shen Shu Yu. Diam kau. Kamu rendah diri, sombong, keras kepala. Kamu tertarik pada latar belakang keluarga dan kemampuan Shen Shu Yu, tapi tak mau merendahkan diri. Kamu mengandalkan cintanya padamu, makan gratis tapi sok jagoan. Kamu juga tertarik pada kelembutan dan kebaikanku. Semua hal di dunia ini ingin kau miliki, tapi akhirnya semua sia-sia belaka. Kau pantas mendapatkannya. Kamu memasukkan identitas Chang Feng, melanggar hak nama baik Shu Yu, dan dariku. Menipu uang dalam jumlah besar. Aku pasti akan menuntut ini sampai tuntas. Tunggu saja masuk penjara. Masuk penjara. Aku tak mau masuk penjara. Xiao Xing. Semua salah Shen Shu itu. Kalau bukan karena dia minta cerai, kalau bukan karena dia mengungkap semua ini, kita tak akan seperti ini. Iya, semua salah Shen Shu. Kenapa dia tidak mati saja? Kenapa dia menyimpan jepit rambut jelek itu? Aku menunggu 30 tahun untuk hari bahagia ini. Tiba-tiba hilang. Bagaimana aku? Ada cara? Tidak, membunuh itu melanggar hukum. Aku punya visa. Aku buatkan visa untukmu juga. Saat kejadian terjadi, keluarga Hi dan Shen kacau, kita kabur ke luar negeri. Tak ada yang temukan kita. Tidak, aku tak bisa. Ibu, Mama, aku mohon, lihatlah aku. Dari kecil sampai besar, kau tak pernah mencintaiku. Selagi Hize belum tahu kebenaran, masih percaya padamu. Mau ikutmu? Tolong selamatkan aku lagi. Baik,
Ibu setuju. Sekarang grup Sheng An sudah kau pahami, kendali jarak jauh. Seharusnya tak masalah kan? Ya, beberapa waktu lagi bisa kembali ke kota pelabuhan. Dua anak itu. Kau tak mau? Yuan kan perempuan. Lebih baik ikut ibunya. Shuyu. Aku sudah tanya Jilin. Dia bilang mau. Mau? Mau apa? Tentu mau jadi ayah. Untuk dua anak itu, dia sudah menunggumu 10 tahun, tak sedikit pun tertarik? Ayah, nanti kita bicara lagi. Perusahaan masih ada urusan, aku rapat dulu. Mama, tolong aku. Tuan-tuan, lelucon seperti ini. Sama sekali tidak lucu. Shen Shuyu, anak lelakimu dan anak perempuanmu ada di tanganku. Kalau mau selamatkan mereka, bawa 5 juta, datang sendiri ke pinggiran kota. Kalau berani lapor polisi, aku bakal habisi dua bocah ini. Uangnya aku bawa di bagasi. Anak-anaknya mana? Anak-anaknya di mobil kami. Ibu, ngapain kamu kesini? Datang sendirian, bodoh banget. Ibu, Cuma seorang wanita, berani datang sendirian. Jujur aja, ada orang bayar 500 juta. Buat nyawa kalian bertiga, ibu dan anak-anak. Kalau bayar 100%, aku nggak mungkin. Datang sendirian. Wanita ini kejam banget, kejar dia. Xiaolin, aku dan anak-anak udah aman. Oke, polisi udah jalan. Aku udah blokir Xiao Lanfang. Cheng Xing kabur. Cepetan ke bandara, tunggu mereka. Oke, hati-hati. Aku nyusul bentar lagi. ibu hebat banget. Cepat tabrak dia. Ibu, hati-hati. Kena deh kamu, turun. Jangan pikir bahwa dua anak bisa kabur. Turun. Shuyu, kunci pintu, jangan turun. Hiu Chuan, buka pintunya. Jangan turun, polisi bentar lagi dateng. Serang. Jangan turun. Ayah, ayah. Jangan takut, ayah lindungin kamu. Nah, pas banget. Keluarga berempat kalian lengkap semua. Hiu Chuan, Selama aku masih bernafas, aku gak bakal biarin kalian sakitin mereka. Kalian berdua, tahan dia. Jangan. Polisi, cepat pergi, berhenti. Ayah. Yuan, jangan takut, ayah dateng. Shuyu. Lari cepat. Ayah. Untungnya dia buru-buru tiarap, nyawanya selamat. orangnya ketangkep belum? Polisi udah ngehadang di bandara. Cheng Xing yang mau naik pesawat. Wanita ini benar-benar jahat, sampai nyuruh ibunya sendiri yang tanggung jawab, dia malah kabur. Tapi,
Gimana kamu tahu itu ulah mereka berdua? Tuan. Meskipun mereka masih kecil, tapi tidak sebodoh untuk pergi dengan orang asing. Satu-satunya orang yang bisa membawa mereka pergi adalah Yaolan Fang dan Cheng Xing. Shuyu, Ayah, Shuyu. Dulu aku yang salah padamu, tapi aku tidak pernah berniat menyakitimu. Beri aku kesempatan sekali lagi. Aku baik ke Cheng Xing, itu karena aku pikir ketika aku dibully kecil dulu, dia yang menyelamatkanku. Aku tidak tahu kalau gadis kecil waktu itu adalah kamu. Selama 18 tahun ini, yang aku kejar sebenarnya selalu adalah bayanganmu saja. Orang yang paling aku cintai sebenarnya selalu adalah kamu. Anak laki-laki di gang waktu itu adalah kamu. lihat, sayang, ayah mencintaimu. Semua hal di masa lalu hanyalah salah paham. Sekarang salah paham sudah terpecahkan. Bisakah kamu tidak meninggalkan kami? Dia terluka separah ini. Bisakah kamu memaafkannya? Aku tidak mau hidup tanpa ibu. Shuyu, kali ini giliranku yang mengejarmu, giliranku yang mencintaimu. Ibu, ayah mencintaimu, ayah terluka separah ini. Kamu pasti tidak akan meninggalkan kami pergi, kan? Kalau hanya satu kata maaf, bisa menghapus semua luka di masa lalu. Dan menghapus semuanya. Lalu untuk apa kita butuh polisi? Salah itu tetap salah, tidak ada kesempatan untuk mengulang kembali. Lagi pula, aku sudah membantu banyak orang sebelumnya, penebusan yang sebenarnya. Bergantung pada hati sendiri yang kuat, bukan karena orang lain. Shuyu, Hize, jika kamu tidak bisa belajar apa itu menghargai, maka pelajaran pertama yang ibu ajarkan padamu adalah apa itu kehilangan. Ibu harap, nanti kamu bisa menjadi orang yang bertanggung jawab. Ibu, Kali ini aku datang mencarimu. Ingin membicarakan hak asuh anak. Aku ingin membawa Yuan pergi. Adapun tuan-tuan, aku akan datang mengunjunginya secara rutin. ini aku yang salah padamu. Nanti setelah kamu sembuh, aku akan membawa Yuan kembali ke kota Gangcheng. Xiaolin, kenapa tidak menunggu kami? Bukankah kamu? Bukankah aku sudah menangkapmu? Kalau sudah tertangkap, kamu jadi milikku. Kamu mau membatalkan janji ya? Mana mungkin membatalkan? Aku cuma takut kamu tidak mau aku lagi. Dasar bodoh. Sayang, panggil aku ayah dong. ayah, Pintar banget. Ayo pergi. Rupanya kamu begitu cantik saat pakai gaun pengantin. Aku berutang pernikahan padamu, tapi tak pernah lagi punya kesempatan memberikannya padamu. ayah, kenapa ayah tidak langsung rebut ibu saja? Ibu, kamu benar. Salah itu ya salah. Jangan sampai nanti seperti ayah ya. Baru tahu menghargai setelah kehilangan, ayah hanya berharap ibu kamu bahagia ke depannya. Padahal aku yang pertama bertemu kamu. Tapi aku juga yang kehilangan kamu. Kenapa kamu tidak pakai baju? Sayang, aku cantik nggak? Cantik. Mau pegang nggak? Muda emang enak ya. Jago banget merayu, bikin susah nolak. Yuan belum tidur nih. Sudah tidur, aku yang tidurin. Malam ini, nggak ada yang ganggu kita lagi. Ayah, Ada apa? ayah jikayaknya lagi ganggu ibu. Dia berani macam-macam? Perlu aku kesana sekarang nggak? Aku juga nggak tahu, di kamar ribut banget. Apa mereka lagi berantem ya? Urusan orang dewasa, anak kecil jangan ikut campur, tidur sana. Dan hal kayak gini, nggak usah bilang ke aku lagi.